yaitu kekhilafahan Abu Bakar, kemudian Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hari ini kita mau tunjukkan orang-orang yang terlibat di dalam pembantaian keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka putar balikan fakta, putar balikan dalil, mereka paksa-paksakan yaitu penafsiran maupun pentakwilan sejumlah nas dalam rangka untuk meloloskan mereka daripada tanggung jawab. Nah, karena itulah saya memandang perlu pada hari ini kita untuk mengkaji kembali peristiwa tersebut dengan merunut daripada sejarahnya secara tertib dan juga sekaligus menggali satu persatu apa yang ada di belakang itu semua, supaya ke depan tidak ada lagi di antara kita yang salah paham karenanya, insya Allah. Karena itu kepada seluruh hadirin dan hadirat yang hadir di majelis Markas Syariah ini maupun yang mendengarkan melalui radio Rasil maupun melalui radio yaitu streaming Front Pembela Islam baik di dalam maupun di luar negeri, untuk bisa mengikuti dengan seksama daripada pelajaran dan kajian kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wawasan yang luas, ilmu yang manfaat, serta meningkatkan iman dan takwa kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas bagaimana tragedi Karbala dalam perspektif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sengaja saya tekankan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab sekarang ini ada kelompok-kelompok yang kalau kita bicara sedikit tentang Ahlul Bait langsung dituduh Syiah. Yang kalau kita bicara sedikit tentang Sayyidina Husain langsung dituduh Syiah. Yang kalau kita bicara tentang tragedi Asyura langsung dituduh Syiah, saudara. Jadi ini satu pembodohan dan ini satu penyesatan. Syiah dengan cintanya kepada Ahlul Bait itu urusan mereka. Tapi peristiwa Karbala bukan hanya milik orang Syiah. Peristiwa Karbala adalah milik umat Islam. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mestinya lebih prihatin, lebih peduli, lebih mau tahu tentang peristiwa pembantaian tersebut, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang selalu mengumandangkan cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pandangan seperti itu harus ditepis, sudah. Jadi jangan sedikit-sedikit bicara tentang Ahlul Bait dituduh Syiah. Bicara Sayyidina Ali Syiah, bicara Siti Fatimah Syiah. Tidak betul. Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka ini ada di atas semua golongan daripada umat Islam. Mereka ini semua adalah rujukan baik bagi Sunni maupun Syiah, sudah. Nah, jadi jangan mengkerdilkan peran Ahlul Bait, jangan memarginalkan daripada kontribusi besar mereka di dalam membangun umat daripada Nabi mereka dan Nabi kita semua Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hari ini kita mau tunjukkan bahwa Karbala juga milik kita umat Islam, milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asyura juga milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Husain dan mereka yang berjuang berkorban di padang Karbala itu semua adalah milik Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan milik seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena begitu banyaknya tuduhan-tuduhan seperti tadi, maaf, sampai-sampai banyak ulama Ahlus Sunnah sungkan, takut-takut, ragu-ragu kalau membicara tentang Karbala. Itu tadi, takut dituduh Syiah, khawatir dituduh Syiah, saudara. Nah, ini enggak mesti terjadi. Kita mesti ingat apa yang pernah dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu ketika
sebagai seorang Rafidhi, seorang Syiah garis keras, gara-gara beliau sering menunjukkan rasa cintanya kepada Ahlul Bait Nabi, baik dalam tulisannya, dalam syairnya, dalam sikap hidupnya. Lalu apa yang beliau katakan, saudara? Tegas beliau katakan dalam syairnya, "Lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin, falyashhadits taqalani annani Rafidhi." Andai kata cinta kepada keluarga Muhammad itu disebut sebagai Syiah yang keras, saudara, Syiah Rafidhi, Syiah yang berlebihan, apa kata Imam Syafi'i? Falyashhadits taqalani, saksikanlah hei jin dan manusia, aku adalah Rafidhi. Jadi Imam Syafi'i nggak peduli dituduh Syiah, dituduh Rafidhi, mau dituduh sesat, mau dituduh kafir, nggak ada urusan. Karena cinta kepada keluarga Nabi adalah kewajiban berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu hanya orang-orang yang fi qulubihim marad, hanya mereka-mereka yang di hatinya ada penyakit, yang selalu ingin berupaya menjauhkan umat Nabi dari keluarga Nabinya, saudara. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selalu berani untuk menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tidak pernah ragu untuk menyampaikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, cinta kita kepada seluruh keluarga dan kerabat Nabi, dan juga cinta kita kepada para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, dan ulama-ulama salaf kita yang salihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ibadallah, hari ini kita perhatikan sama-sama, saya punya sejumlah catatan. Sengaja saya gunakan layar supaya bagi mereka yang mau mencatat, baik itu tahun, nama, atau apa saja yang perlu untuk diingat, dengan mudah mereka bisa mencatatnya. Saudara, mari kita perhatikan judul yang kita berikan hari ini adalah Asyura, yaitu yang berkaitan dengan tragedi Karbala, di mana tragedi Karbala ini merupakan pembantaian terhadap keluarga Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita bicara tentang bagaimana peristiwa itu terjadi, kita harus merunut dulu sejarah dan akar persoalannya, supaya kita semua nanti tahu apa, kenapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi, serta iktibar macam mana yang perlu kita ambil dari tragedi ini, saudara. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kenal istilah khilafah Rasyidah. Istilah khilafah Rasyidah ini, saudara, adalah satu kekhilafahan yang baik, yang bagus, yang lurus, yang ada dalam lindungan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu riwayat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan wal Bazzar wal Baihaqi dan disahihkan oleh Ibn Hibban, di mana Nabi pernah menyatakan, sebagaimana diriwayatkan oleh Safina, bahwa beliau bersabda, al-khilafatu min ba'di 30 sanah wa ba'da dzalik sayakunu mulkun adu. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, kekhilafahan setelah aku akan berlangsung selama 30 tahun. Wa ba'da dzalik, setelah 30 tahun, sayakunu mulkun adud, akan datang kerajaan yang menggigit. Jadi setelah 30 tahun, bukan khilafah lagi yang ada, tapi yang ada adalah kerajaan berdasarkan nas Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini Al-Imamul Baihaqi mengatakan hadhihi mu'jizatun min mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu mukjizat Nabi di mana Nabi memberitakan tentang suatu kejadian di masa yang akan datang. Udah gitu lengkap dengan batasan masa waktunya, Saudara. Dan ternyata kejadiannya seperti yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Saudara, mari kita lihat buka lembaran sejarah bahwa Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Ini berdasarkan sumber yang sahih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu Sayyidina Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma Tanazul itu mengundurkan diri atau turun daripada jabatan khalifah, kemudian menyerahkan jabatan itu kepada Muawiyah. Itu terjadi juga pada bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriyah. Jadi kalau kita hitung, Nabi wafat tahun 11. Sayyidina Hasan turun dari jabatan tahun 41. Sama-sama di bulan Rabiul Awal. Berapa tahun, Saudara? 30 tahun. Persis yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa balagha dakwah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Bahkan, Saudara, ada lagi hadis yang lain bicara tentang istilah khilafah rasyidah, bahwa Nabi pernah mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jadi wajib atas kamu sekalian untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Nah, kalau tadi Nabi mengatakan masa waktu kekhilafahan setelah beliau 30 tahun, kekhilafahan yang mana? Ini kekhilafahan yang rasyidah, yang dipimpin oleh al-khulafa'ur rasyidin. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi wa Abu Daud wa Ibn Majah wa Ahmad wa hassanahu Abu Nu'aim, dan dihasankan hadis ini oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Yang tidak kalah menariknya, Saudara, Asy-Syaikh Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, begitu juga beberapa kitab lainnya, merincikan lamanya kekhilafahan masing-masing khulafa. Pertama, yaitu kekhilafahan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Al-Hasan. Di mana kekhilafahan Abu Bakar berlangsung 2 tahun 3 bulan 10 hari. Kekhilafahan Umar berlangsung 10 tahun 6 bulan 5 hari. Kekhilafahan Utsman berlangsung 12 tahun kurang 12 hari. Kemudian kekhilafahan Ali berlangsung 4 tahun 8 bulan. Kekhilafahan Al-Hasan berlangsung kurang lebih 7 bulan. Ada mengatakan 6 bulan sekian hari, Saudara. Lalu kalau kita jumlahkan seluruhnya, total masa khilafah Rasyidah adalah 30 tahun 3 hari. Ini kalau 3 hari ini kita potong dengan masa musyawarahnya Majelis Syura yang dibentuk oleh Sayyidina Umar saat pemilihan antara Ali dan Utsman, di mana mereka 3 hari 3 malam bermusyawarah untuk yaitu menentukan khalifah. Setelah itu baru Utsman terpilih sebagai khalifah. Jadi kalau kita lihat bahwa kekhilafahan Sayyiduna Abu Bakr Siddiq
wa Sayyidina Umar ibn Khattab, wa Sayyidina Uthman ibn Affan, wa Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, wa Sayyidina Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhum. Mereka yaitu kekhilafahannya semua berlangsung selama 30 tahun persis sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa ini perlu saya tekankan? Karena banyak orang mengatakan khulafa Rasyidin cuma 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka lupa dengan yang satu, saudara. Yaitu Sayyidina Hasan ibn Ali yang naik sebagai khilafah dengan jalan yang sah. Beliau tidak kudeta. Beliau tidak memaksa orang untuk membaiat. Oh, ada yang mengatakan Sayyidina Hasan gak usah dihitung karena masanya terlalu sebentar, tidak sampai 1 tahun. Saudara, orang jadi khalifah walaupun sehari tetap khalifah. Nggak boleh diabaikan begitu aja. Apalagi Sayyidina Hasan melakukan hal yang luar biasa. Sebagaimana pernah dikabarkan oleh Nabi, mengislahkan kaum muslimin yang bertempur menumpahkan darah ketika itu, saudara. Jadi kalau ada yang bilang Sayyidina Hasan nggak usah disebut karena kurang dari 1 tahun, jawabnya yang namanya khalifah walaupun 1 hari tetap khalifah. Oh, kalau ada mengatakan Sayyidina Hasan selama waktu yang singkat nggak melakukan hal yang besar, tunggu dulu, saudara. Amul Wahdah, tahun persatuan, di mana beliau menyatukan antara pendukung Muawiyah dan pendukung ayahnya Ali ibn Abi Thalib, itu merupakan peristiwa besar dalam sejarah umat Islam, saudara. Jadi jangan coba-coba meremehkan jasa Al-Hasan. Karena itu tidak patut untuk kita menyingkirkan Sayyidina Hasan daripada kekhilafahan Rasyidah, padahal itu yang sudah dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara siapa khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali wal Hasan radhiyallahu taala anhum, berdasarkan nas dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah, inilah keyakinan yang selama ini diyakini, disepakati oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada yang coba-coba mengatakan selain ini, saudara, mereka tidak termasuk kaum Sunniyin. Nah, jadi barang siapa yang nggak ngakui Sayyidina Hasan sebagai khalifah, dia bukan Ahlus Sunnah, saudara. Dari mana dia datangnya Ahlus Sunnah? Nah, dia mesti lihat dulu, yaitu daripada usul mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah tersistem dengan rapi, teratur dengan rapi. Inilah salah satu di antaranya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, berikutnya kita bicara sedikit karena ini pintu masuk. Setelah itu akan terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa sampai pada puncaknya peristiwa tragis di padang Karbala, saudara. Tentang tanasul Khalifah Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Tentang tanasulnya Sayyidina Hasan, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebetulnya itu sudah merupakan bagian dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda di suatu ketika, Nabi mengatakan di hadapan para sahabat kepada cucunya yang masih kecil ketika itu, saudara, baru lahir di dunia ini, saudara. Beliau mengatakan, inna bni hadza sayyidun. Putraku ini adalah seorang sayyid. La'anallaha an yusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Allah akan mengislahkan, memperbaiki hubungan dengan putraku ini, dengan cucuku ini, antara 2 kelompok besar dari kalangan umat Islam, saudara. Nah, justru sekedar saya ingin garis bawahi, hadis ini dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlepas dari kontroversial sikap Muawiyah dan kelompoknya, maka para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan mereka dengan alasan karena di sini disebut fi'atin azimatin minal
muslimin. Ini yang ada di kalangan Ahlus Sunnah, terlepas daripada kontroversial Muawiyah. Bukan itu pembahasan kita hari ini, tapi yang jelas bahwa tanazul Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib tidak lain dan tidak bukan merupakan bagian berita nubuwah yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i wa Abu Daud wa Ahmad wa Abu Nu'aim radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Selanjutnya saudara, ada apa dengan perdamaian Sayyidina Hasan dengan Muawiyah? Oh, di sana ada syarat. Saya tidak ingin bicara semua syarat, tapi ada satu syarat yang menarik, yang Sayyidina Hasan siap untuk turun dari jabatan khalifah. Menurut Ibn Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, salah satu syaratnya adalah setelah Muawiyah, maka Al-Hasan yang berhak menjadi khalifah. Jadi Al-Hasan turun, silakan Muawiyah jadi khalifah. Tapi jika di suatu saat nanti Muawiyah tidak lagi menjadi khalifah karena sesuatu hal, mengundurkan diri atau berhenti atau meninggal dunia, maka Al-Hasan yang berhak menjadi khalifah. Tapi Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah menyebutkan bahwa syaratnya adalah setelah Muawiyah wafat tidak jadi khalifah, maka kekhilafahan harus diserahkan kepada syura antara kaum muslimin, dimusyawarahkan. Nah, bagaimana ada dua riwayat semacam ini? Maka para ulama Ahlus Sunnah al-Mutaakhirin mengatakan bahwa sebetulnya syarat-syarat dua ini sah, tidak kontradiktif satu sama lainnya, di mana digabungkan setelah Muawiyah. Jika setelah Muawiyah berhenti jadi khalifah suatu saat nanti karena suatu halangan, maka jika Al-Hasan masih hidup, ada Al-Hasan yang menjadi berhak untuk menjadi khalifah. Tapi jika Al-Hasan tidak ada, seperti Al-Hasan meninggal lebih dulu daripada Muawiyah, maka diserahkan kepada syura kaum muslimin. Jadi Anda mesti lihat, inilah salah satu syarat penting dalam perjanjian tersebut, saudara. Lalu apakah semua pengikut Al-Hasan setuju dengan perjanjian ini? Jawabnya tidak. Bahkan orang yang paling keras menentang perjanjian tersebut adalah saudara kandungnya, yaitu Sayyidina Al-Husain ibn Ali radhiyallahu taala anhu. Al-Husain menolak keras perdamaian tersebut dan menolak keras daripada kekhilafahan Muawiyah. Kenapa Sayyidina Husain menolak? Apakah menolak karena hawa nafsu sebagaimana difitnahkan oleh sekelompok orang? Apakah menolak karena Al-Husain itu ambisi dengan kekuasaan dan kekhilafahan sebagaimana dituduhkan orang-orang yang fi qulubihim marad? Nah, karena itu saudara, kita perlu tahu kenapa Sayyidina Husain itu menolak. Al-Husain menolak Muawiyah karena beberapa alasan. Saya di sini tidak akan bahas semua alasan, tapi paling tidak ada 3 alasan penting yang mesti diketahui oleh kita, saudara. Yang pertama, Al-Husain melihat keabsahan kekhilafahan Al-Hasan, bahwa Sayyidina Hasan itu khalifah yang sah, dipilih oleh umat Islam tanpa paksaan, bukan ditunjuk oleh Sayyidina Ali, bukan mewarisi. Nah, ini supaya kita tahu yang ada dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah saat mereka memaparkan apa alasan Al-Husain menolak Muawiyah. Al-Husain melihat khalifah yang sah, yaitu Al-Hasan, tidak patut untuk memberikan kekuasaannya kepada seorang yang di mata Al-Husain adalah pemberontak. Jadi Sayyidina Husain sulit untuk bisa menerima, saudara, kok khalifah yang sah harus menyerahkan kekuasaan kepada seorang yang melakukan pemberontakan terhadap khalifah sebelumnya. Jadi
tanpa harus kita memperdebatkan alasan ini benar atau alasan ini tidak benar. Tapi yang penting kita mesti tahu bahwa Al-Husain menolak Muawiyah punya alasan yang argumentatif, bukan karena hawa nafsu, saudara. Yang kedua, itu tadi, karena Muawiyah dalam pandangan Al-Husain adalah sebagai imam pemberontak. Lepas daripada perdebatan soal apakah itu ijtihad Muawiyah, kemudian Yusuf wa Yukhti dan seterusnya, itu perdebatan yang panjang. Tapi saya hanya ingin mengutarakan inilah alasan Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib di dalam menolak Muawiyah sebagai khalifah. Yang ketiga, ada satu syarat diajukan oleh Al-Hasan. Kita bisa lihat dalam Tarikh Tabari, kita bisa buka dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah di Ibn Katsir, kita bisa buka dalam kitab Al-Kamil di Ibn Athir, saudara. Ada satu syarat diajukan oleh Al-Hasan dan itu ditolak oleh Muawiyah. Al-Hasan tahu betul Muawiyah itu membudayakan caci maki terhadap Ali di negeri Syam, di tempat di mana dia berkuasa. Nah, karenanya Al-Hasan mengajukan salah satu syarat, aku turun, kau jadi khalifah, tapi stop caci maki terhadap Ali ibn Abi Thalib. Dan ini ditolak oleh Muawiyah. Akhirnya dalam perundingan tersebut, Al-Hasan meminta, baik, kalau kau tolak, ini saking luar biasanya jiwa Al-Hasan, saudara. Hanya untuk melihat persatuan umat, hanya ingin wahdatul muslimin, supaya jangan lagi terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin. Akhirnya Al-Hasan mengalah. Apa kata Al-Hasan? Baik, kalau begitu jangan kau caci ayahmu di hadapan keluarganya. Artinya jangan caci maki Ali di hadapan Ahlul Bait, jangan caci maki Ali di hadapan Al-Hasan, di hadapan Al-Husain, di hadapan seluruh keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat itu disetujui oleh Muawiyah, saudara. Jadi Al-Husain melihat, walaupun syarat barusan sudah disetujui oleh Muawiyah, Al-Husain melihat ini nggak bisa. Caci maki kepada Ali tetap tidak bisa dibenarkan, harus di-stop. Jadi dalam pandangan Al-Husain, pembudayaan caci maki Ali yang dilakukan oleh Muawiyah di negeri Syam itu merupakan sesuatu yang tidak layak, tidak pantas, tidak patut, dan beliau menolak Muawiyah sebagai khalifah karena beliau khawatir kalau belum jadi khalifah saja sudah membudayakan caci maki, bagaimana kalau nanti menjadi khalifah? Tidak ada jaminan. Nah, inilah alasan Al-Husain menolak Muawiyah. Al-Husain sampaikan ini kepada Al-Hasan, bukan tidak disampaikan. Al-Husain menyampaikan kepada Al-Hasan protesnya ini. Tapi apa jawab Al-Hasan? Uskut ya akhi, fa inni ahlamu minka. Uskut, diam. Aku abangmu, aku lebih tahu dari engkau. Dan luar biasa, walaupun Al-Husain menolak perjanjian tersebut, tapi beliau adalah orang yang sam'an wa ta'ah kepada kakaknya yang dalam pandangannya adalah khalifah yang sah. Karena kakaknya yang suruh diam, beliau diam. Karena kakaknya yang suruh beliau, sudah, jangan lagi bicara panjang lebar soal ini, cukup. Beliau cukupkan, saudara. Subhanallah. Nah, inilah yang perlu kita lihat, bagaimana Al-Husain begitu menghormati perdamaian yang dibuat oleh Al-Hasan. Dan tolong dicatat, selama 20 tahun Muawiyah berkuasa menggantikan Al-Hasan, tidak sekalipun Al-Husain mengangkat senjata untuk berontak, saudara. Subhanallah. Nggak ada. 20 tahun. 20 tahun Muawiyah berkuasa, walaupun dia tidak mengakui kekhilafahan Muawiyah, walaupun dia tidak setuju Muawiyah sebagai khalifah, tapi selama 20 tahun Husain menjadi warga yang baik. Husain tidak pernah melakukan pemberontakan. Al-Husain tidak pernah mengangkat senjata. Ini harus dicatat oleh sejarah. Kalau Al-Husain itu serakah menginginkan khilafah, mestinya kalau setelah kematian
Al-Hasan atau sebelumnya dia bisa menghimpun segala kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Ternyata tidak, dan tidak dilakukan oleh Al-Husain. Sehingga Muawiyah bisa memimpin dan bisa mengelola negara sebagaimana mestinya, saudara. Nah, karena itu di sini saya ingin ingatkan bahwa keabsahan kekhilafahan Hasan karena Al-Hasan dibaiat sebagai khalifah oleh kaum muslimin setia kepada khalifah sah sebelumnya. Lalu kenapa Al-Husain melihat Muawiyah sebagai imam pemberontak? Bukan tanpa dalil, bukan dengan emosi, tapi berdasarkan hadis Nabi tentang Ammar ibn Yasir, di mana Nabi pernah mengatakan kepada sahabat yang bernama Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu wa an walidayhi, di mana Nabi mengatakan, ya Ammar, sataqtulukal fi'atul baghiyah. Hei Ammar, hei Ammar, nanti engkau akan dibunuh oleh siapa? Al-fi'atul baghiyah, oleh kelompok pemberontak, kelompok pembangkang. Ini hadisun sahih. Bahkan ini hadis mutawatir di kalangan sahabat, sudah. Nah, di kemudian hari ketika terjadi pertikaian antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah, saudara, Ammar berada di pihak Ali. Dan kemudian akhirnya Ammar terbunuh oleh pasukan Muawiyah. Begitu Ammar terbunuh, seseorang menyampaikan kepada Muawiyah, ya Muawiyah, kita ini kelompok pemberontak, kita ini fi'atun baghiyah. Sebab Nabi mengatakan yang membunuh Ammar itu adalah fi'ah baghiyah, adalah pemberontak. Apa jawab daripada Muawiyah, saudara? Beliau menjawab, yang membunuh, yang mengirimnya. Ini fakta dalam sejarah. Ahlus Sunnah semua mengakui, saudara. Terlepas daripada perdebatan apakah itu ijtihad dengan keilmuannya atau sekedar ingin lari dari tanggung jawab sia-sia, itu soal perdebatan lain, saudara. Nah, kemudian jawaban Muawiyah ini disampaikan ke Ali. Ya Ali, kata Muawiyah, yang membunuh Ammar itu yang ngirim. Berarti kau yang bunuh dia, berarti kau yang fi'ah baghiyah, berarti kau yang pemberontak. Ali menjawab santai, tenang, dengan ilmu, saudara. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Kalau memang Ammar itu yang membunuh, yang mengirimnya, maka yang membunuh Hamzah adalah Rasulullah. Karena Rasulullah yang ngirim Hamzah ke medan tempur. Enggak sampai di situ Sayyidina Ali mengatakan, berarti yang membunuh syuhada Uhud, yang membunuh syuhada Badar, semuanya adalah Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini luar biasa, saudara. Ini jawaban menunjukkan kecerdasannya. Alhamdulillah. Nah, baik, saudara. Nah, kemudian soal pembudayaan caci maki tadi, saudara, Muawiyah menolak syarat tidak mencaci Ali. Nah, karena memang menolak, makanya Al-Husain menolak perdamaian tersebut. Al-Husain menganggap perdamaian itu bisa merugikan umat Islam. Tapi Sayyidina Hasan punya pandangan lain. Sayyidina Hasan juga seorang yang cerdas, seorang yang arif, seorang yang bijak. Apalagi Sayyidina Hasan sendiri merasakan bagaimana orang-orang di sekitarnya yang mengkhianatinya, saudara. Mengelu-elukan Al-Hasan, siap berperang di samping Al-Hasan, tapi ternyata akhirnya mereka juga yang menusuk daripada kaki Al-Hasan, saudara. Hendak membunuh beliau. Jadi saat itu memang kondisi luar biasa. Kita tidak memperdebatkan di sini Al-Hasan atau Al-Husain yang benar, masing-masing benar pada posisinya, saudara. Radhiyallahu anhuma wa an walidayhima. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Kesimpulannya, Al-Husain tidak percaya terhadap Muawiyah. Muawiyah sahabat, Al-Husain sahabat. Ini pertikaian yang terjadi di antara sahabat. Bukan ingin kita mengorek-ngorek apa yang ada di balik itu semua, tapi tujuan kita adalah kita ingin tahu sebetulnya apa dan bagaimana yang terjadi di balik tragedi Karbala, supaya kita tidak salah paham. Nah, kenapa Al-Husain tidak percaya terhadap Muawiyah? Itu tadi alasan-alasannya. Dan akhirnya yang terjadi dalam sejarah, ternyata
ternyata ketidakpercayaan Al-Husain terhadap Muawiyah terbukti di kemudian hari, saudara. Nah, mana bukti-buktinya? Pembunuhan terhadap sahabat Nabi yang dilakukan oleh Muawiyah. Kemudian pengangkatan putra mahkota. Muawiyah mengangkat putranya sebagai penggantinya untuk menjadi khalifah, di mana Muawiyah memberikan wasiat untuk Yazid. Nah, saudara, pembunuhan para sahabat Nabi ini diceritakan dalam Tarikh Tabari, sejarah-sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan bagaimana pandangan para ulama. Pertama yang dibunuh adalah Hujur ibn Adi. Hujur ibn Adi ini sepakat para ulama Ahlus Sunnah adalah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dibunuh melalui sidang yang langsung dipimpin oleh Muawiyah. Muawiyah yang pimpin sidangnya, Muawiyah yang tanyakan kepada seluruh para menteri yang ada di sekitarnya. Nah, Muawiyah menanyakan apa yang harus saya lakukan terhadap orang ini. Semua menyerahkan kepada Muawiyah, terserah mau diapakan. Akhirnya dibunuh oleh Muawiyah. Nah, pembunuhan ini membuat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha marah besar kepada Muawiyah, saudara. Sampai tatkala Muawiyah datang ke Madinah ingin berkunjung ke rumah Siti Aisyah, ditolak oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah mengatakan, seenaknya kau membunuh Hujur ibn Adi? Seenaknya kau membunuh sahabat Nabi? Ya, dalam beberapa riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhirnya Muawiyah menyesali pembunuhan tersebut sampai akhir hayatnya. Walaupun terlepas daripada menyesal atau tidak menyesal, pembunuhan terhadap sahabat Nabi bukan perkara kecil, saudara. Ini perkara besar. Nah, kemudian ada lagi pembunuhan Abdurrahman bin Udais al-Balawi. Siapa orang ini? Orang ini salah satu yang ikut menjadi Ashabus Syajarah. Ashabus Syajarah. Ketika terjadi Bai'atur Ridwan, saudara, yang Allah menyatakan radhiyallahu 'anil mu'minina alladziina yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Allah ridho kepada orang-orang yang beriman yang membaiat engkau ya Muhammad di bawah syajarah, di bawah pohon. Salah satunya adalah Abdurrahman ibn Udais, yaitu Balawi, saudara. Orang ini terlibat di dalam pemberontakan terhadap Utsman, kemudian ditangkap oleh Muawiyah. Kemudian kemudian dia melarikan diri dari penjara, dikejar, ketangkap. Kemudian saudara, Muawiyah memerintahkan beberapa orang-orangnya untuk membunuhnya. Dia dibawa ke gunung. Begitu dibawa ke gunung mau dibunuh, apa Abdurrahman mengatakan, kau tahu siapa aku? Aku ini termasuk Ashabus Syajarah, sahabat Nabi yang memberikan baiat kepada Nabi tahta syajarah, yang dijamin ridho oleh Allah. Apa jawab para algojo? Di gunung juga banyak syajarah. Dibunuh, saudara. Ini fakta. Dua persoalan ini menjadi masalah besar, saudara. Nah, kemudian pengangkatan putra mahkota. Nah, ini terjadi setelah, saudara, ini terjadi setelah wafatnya Al-Hasan. Ternyata Sayyidina Hasan wafat. Ada yang mengatakan Sayyidina Hasan wafat karena sakit, ada yang mengatakan Sayyidina Hasan wafat karena diracun. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, yaitu dalam kitabnya, bahwa kanal Hasan masmuman. Sayyidina Hasan mati diracun. Siapa yang meracun? Menjadi pertanyaan sejarah. Sebagian saudara menuding kepada Muawiyah, sebagian lagi mengatakan tidak ada petunjuk yang sah ke arah Muawiyah. Wallahu a'lam. Tapi pembunuhan terhadap Sayyidina Hasan ini memang menjadi pertanyaan sejarah luar biasa. Karena dengan wafatnya Al-Hasan, maka tidak ada lagi dalam perjanjian yang semestinya Al-Hasan menjadi pengganti Muawiyah, maka pengganti itu sudah tidak ada, sudah. Nah, ini yang memberi kesempatan kepada Muawiyah akhirnya mengumumkan pengangkatan putra mahkota Waliul Ahad, yaitu Yazid putranya, di mana Muawiyah meminta kepada umat Islam untuk membaiat anaknya. Nah, kemudian saudara, tidak sampai di situ. Ketidakpercayaan Al-Husain terhadap Muawiyah ini terbukti antara lain bagaimana
bagaimana wasiat untuk Yazid cara menangani 3 sahabat Nabi. Pertama, Muawiyah memberikan wasiat kepada putranya Yazid yang isi kandungan maknanya, hei putraku Yazid, hati-hati kalau nanti kau memimpin, kau jadi khalifah, perhatikan 3 orang. Yang pertama, Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Dia tidak akan kasih kau baiat, tapi kau nggak usah khawatir. Dia sudah jadi ahli ibadah. Kalau semua orang membaiatmu, dia bakal ikut baiat. Yang kedua, Al-Husain ibn Ali. Hati-hati. Dia dari dulu tidak mengakui kita punya kekhalifahan. Kalau kekhalifahan Muawiyah aja nggak diakui, apalagi Yazid. Sudah, hati-hati. Kau jangan sembarangan untuk menanganinya. Kalau dia mengangkat senjata, kau lawan. Tapi ingat, kalau kau menang, kau maafkan dia. Jangan sampai kau bunuh. Terus yang ketiga, Abdullah ibn Zubair, putra daripada Zubair ibn al-Awwam. Saudara, Abdullah ibn Zubair ini, kata Muawiyah, ini keras kepala. Ini serigala, nggak bakal bisa tunduk kepada engkau begitu saja. Kalau dia coba angkat senjata, habisi. Ini wasiat. Wasiat itu tertera dalam semua kitab sejarah, sudah ada. Dan ada lagi wasiat yang kedua. Kalau penduduk Madinah suatu saat menarik baiatnya dari engkau, jadi Muawiyah sudah bisa memprediksi, saudara, ini daerah mana aja nih yang akan terjadi gejolak, sudah ada. Bahkan dalam wasiat yang panjang disebutin Ahlul Hijaz begini, Ahlul Syam begini, Ahlul Irak begini, Ahlul Kufah begini, disebutin ciri-cirinya oleh Muawiyah. Artinya Muawiyah memang tidak bisa dipungkiri, dia itu kalau dalam soal strategi macam itu cerdas, menguasai, pandai strategi, dan dia tahu medan, sangat berpengalaman. Nah, wasiat yang kedua, kalau ahli Madinah itu berontak, maka lepas saja kepada mereka Uqbah ibn Muslim. Ini Uqbah ibn Muslim ini ganasnya orang, saudara. Dan ternyata itu dilakukan oleh Yazid di kemudian hari. Inilah yang membuat Al-Husain, saudara, makin tidak mempercayai Muawiyah. Tapi sungguh pun begitu, tolong sekali lagi dicatat, Al-Husain selama 20 tahun tidak berontak terhadap Muawiyah. Kenapa? Bukan beliau sam'an wa ta'ah li Muawiyah, tapi beliau sam'an wa ta'ah li akhihi Al-Khalifah Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib. Karena beliau tahu betul Khalifah Hasan seorang pemimpin yang baik, beriman, bertakwa, dan beliau sudah berikan baiat, beliau setia, beliau disuruh diam, beliau diam, saudara. 20 tahun. 20 tahun itu bukan masa yang pendek, saudara. Tidak protes, tidak berontak, tidak melakukan kegiatan-kegiatan politik, saudara, yang mengganggu daripada pemerintahan Muawiyah. Inilah Al-Husain. Baik. Sekarang apa alasan Muawiyah mengangkat Yazid? Sebagaimana disampaikan oleh kalangan ulama-ulama kita. Ya, Muawiyah juga punya alasan. Terlepas daripada alasan itu kuat atau lemah, alasan itu naif atau tidak, itu urusan lain, saudara. Tapi yang jelas Muawiyah pun punya alasan. Alasan yang pertama, Muawiyah menilai Yazid layak jadi khalifah. Karena Muawiyah melihat bagaimana Yazid cara berkudanya, memanahnya, main pedangnya, dianggap seorang yang jantan, bagus, piawai, dan Muawiyah menganggap ini layak untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang kedua, Muawiyah beralasan untuk menyatukan umat Islam. Alasan yang sama yang dibuat oleh Muawiyah ketika bertemu Siti Aisyah. Waktu Siti Aisyah bertanya, qataltum Hujr ibn Adi? Qataltum ahadan min ashabin Nabi? Beraninya kau bunuh sahabat Nabi? Beraninya kau bunuh Hujr ibn Adi? Dijawab oleh Muawiyah kepada Siti Aisyah, tidaklah aku membunuh dia kecuali untuk menjaga persatuan umat Islam. Jadi ini alasan
yang disampaikan oleh Muawiyah. Nah, jadi kenapa Muawiyah mengangkat Yazid? Muawiyah nggak mau. Kalau nanti Muawiyah meninggal, tahu-tahu umat Islam bentrok, gontok-gontokan, berebut kekuasaan. Untuk mencegah itu, beliau mengangkat Yazid. Ini alasan yang dikemukakan oleh Muawiyah. Dan alasan yang ketiga tentunya karena Yazid adalah putranya. Muawiyah 20 tahun jadi gubernur di negeri Syam dan 20 tahun yaitu menjadi raja di seluruh negara Islam, saudara. 40 tahun jadi pemimpin. Jadi wajar sebagai seorang manusia yang cinta kepada anaknya, pengen jerih payahnya ini semua dilanjutkan oleh si anak, saudara. Jadi ini merupakan ketiga alasan. Soal kita terima tidak terima ini alasan, itu persoalan lain. Tapi dalam satu kajian ilmiah kita mesti ungkapkan alasan pihak pertama, alasan pihak kedua, saudara. Nah, selanjutnya mari kita lihat. Jadi Muawiyah menilai Yazid itu berani, tegas, ahli strategi. Dan ini yang penting yang ketiga, didukung berbagai qabail, khususnya qabail yang ada di negeri-negeri Syam. Semua pimpinan-pimpinan suku-suku Arab berkumpul di istana Muawiyah dan mendorong Muawiyah untuk menjadikan Yazid sebagai penggantinya. Sehingga Muawiyah makin termotivasi dan makin mantap untuk mencalonkan Yazid sebagai penggantinya. Nah, kemudian saudara, tadi sudah kita katakan ada kekhawatiran pada Muawiyah, menurutnya kalau sepeninggalnya nanti akan terjadi perebutan khilafah. Supaya tidak terjadi perebutan, ditetapkan saja putranya sebagai penerusnya. Kemudian yang ketiga, saudara, Yazid adalah putranya, wajar. Itu merupakan cinta ayah kepada anaknya. Nah, jadi kalau ayah sudah cinta anak, saudara, kadang-kadang menjadi buta. Nah, kadang-kadang dia nggak lihat kekurangan si anak. Kekurangan dia tidak lihat, semua yang dilihat cuma kelebihan. Nah, baiklah. Tapi apapun yang terjadi, saudara, Al-Husain tetap menolak kekhilafahan Yazid. Walaupun Muawiyah punya alasan-alasan tersebut, bagaimana nggak ditolak? Muawiyah saja ditolak oleh Al-Husain, apalagi Yazid. Saudara, kalau Muawiyah di dalam riwayat-riwayat Ahlus Sunnah nggak didapatkan riwayat dia mabuk, dia main judi, dia main perempuan, tidak ada. Tapi kalau Yazid ini ma'ruf, terkenal suka judi, saudara, suka menenggak minuman keras, beda. Nah, kalau Muawiyah saja yang jauh lebih baik daripada Yazid, ditolak oleh Al-Husain. Apalagi Yazid dengan segudang, yaitu daripada perbuatannya yang tidak populer, dan itu diketahui oleh para ulama satu negeri, saudara. Nah, karena itu nanti di akhir pelajaran kita lihat pandangan para ulama. Bagaimana pandangan Imam Ahmad, bagaimana pandangan Imam Suyuti, bagaimana pandangan Ibnul Jauzi, bagaimana pandangan ulama-ulama besar lainnya terhadap Yazid, saudara. Baik, sekarang alasan Al-Husain menolak Yazid. Satu, khilafah harus dengan syuro, sesuai perjanjian. Perjanjian kan syuro, kenapa mesti dikasihkan ke anak? Al-Husain tolak, saudara. Yang kedua, menurut Al-Husain Yazid tidak berhak. Tidak berhak karena apa? Ya itu tadi, karena berbagai macam perilaku. Nah, kemudian yang ketiga, kefasikan dan kezaliman Yazid itu dijadikan alasan oleh Al-Husain untuk menolak Yazid. Jadi seorang Al-Husain nggak mungkin mau dipimpin sama orang yang fasik dan zalim. Seorang Al-Husain mustahil memberikan sumpah setia kepada seorang yang banyak melakukan kemaksiatan, dan itu dilakukan oleh banyak diketahui oleh banyak kalangan, saudara. Nah, kemudian dalam pandangan Al-Husain, khilafah bukan warisan yang harus diwariskan kepada anak, tapi sesuai dengan firman Allah, wa amruhum syura bainahum. Yang kedua, saudara, di zaman
akhir daripada kekhilafahan Muawiyah, masih banyak sahabat-sahabat Nabi yang hidup dan jauh lebih baik serta lebih berhak daripada Yazid. Kenapa tidak mereka yang diangkat oleh Muawiyah? Di sana ada Abdullah ibn Abbas, di sana ada Abdullah ibn Zubair, di sana ada Husain ibn Ali, di sana ada masih yang lainnya, saudara. Nah, kemudian kefasikan dan kezaliman Yazid mulai dari perilaku hingga upaya makar terhadap Ahlul Bait dan sahabat. Dimaksud upaya makar di sini setelah Yazid menggantikan ayahnya meninggal dunia. Yang pertama kali dilakukan oleh Yazid menulis surat kepada Al-Walid ibn Utbah ibn Abi Sufyan yang saat itu menjadi gubernur kota Madinah, karena Sayyidina Husain tinggal di Madinah, yang isinya mengabarkan kematian Muawiyah dan memberitahukan bahwa Yazid sudah menjadi kepala negara. Nah, kemudian memerintahkan yaitu kepada gubernur Madinah tersebut untuk mengambil baiat penduduk Madinah dan mengambil baiat 3 orang yang diwasiatkan ayahnya, saudara. Abdullah ibn Umar, putra Sayyidina Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Zubair, dan Al-Husain ibn Ali. Nah, jadi dengan cara apapun. Nah, nanti kita lihat akhirnya karena ada tekanan, ada teror, saudara, itu merupakan bagian makar yang dilakukan oleh penguasa terhadap Ahlul Bait dan sahabat. Intinya Al-Husain menolak Muawiyah, apalagi Yazid. Dan karena tekanan-tekanan tadi, akhirnya Al-Husain hijrah dari Madinah ke Mekah karena makar Yazid. Jadi perlu Anda ketahui, begitu dapat surat gubernur Madinah, Al-Walid, saudara, memanggil Sayyidina Husain untuk datang ke rumahnya. Kemudian Sayyidina Husain datang menyiapkan para sahabatnya. Sampai di rumah gubernur, Sayyidina Husain pesan, kalau nanti kalian lihat aku memberikan isyarat, kalau mereka mau berbuat macam-macam kepadaku, kalian masuk semua. Atau kalau kalian lihat di dalam ada terjadi hal-hal yang memang harus kita tindak, kalian masuk semua. Tapi kalau sebelum ada isyarat atau apapun, kalian jangan masuk. Kemudian masuk ke Sayyidina Husain, bertemu dengan gubernur, di sampingnya ada Marwan ibn al-Hakam. Nah, di situ disampaikan oleh Al-Walid, gubernur, bahwa Muawiyah sudah wafat, bahwa putranya menggantikannya. Dan gubernur minta supaya Al-Husain memberikan baiat. Sayyidina Husain mengatakan, ya Walid, orang seperti aku ini tidak pantas memberikan baiat secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau kau ingin baiat dariku, kita lakukan di tempat terbuka. Al-Walid ini, saudara, dia mendengar daripada apa pernyataan Husain tadi, dia setuju. Yang dia paham seolah-olah Sayyidina Husain ingin memberikan baiat di tempat yang terbuka. Tapi Marwan ibn al-Hakam langsung membisikkannya, ya Walid, mumpung ada kesempatan, jangan kasih dia keluar. Jangan kasih dia pulang sebelum dia baiat. Kalau dia menolak, bunuh. Ini pesan Marwan, saudara. Husain dengar. Sayyidina Husain lompat. Dia tunjuk Marwan, siapa yang membunuh aku? Kau atau dia? Jadi Sayyidina Husain bukan orang penakut, saudara. Akhirnya Al-Walid mengatakan kepada Marwan, waihak, celaka kau Marwan. Engkau suruh aku membunuh cucunya Rasulullah, kesayangannya Rasulullah. Wallah, tidak akan pernah aku melakukan. Nah, jadi supaya ini Al-Walid, ini cucu daripada Abu Sufyan, artinya sepupu daripada Yazid. Tapi nggak mau dia melakukan itu, sudah. Akhirnya dia biarkan Sayyidina Husain keluar dari ruangan tersebut, pulang ke rumah, mengasih kabar keluarga, suasana sudah tidak bagus. Akhirnya mereka semua hijrah ke Mekah. Begitu juga Abdullah ibn Zubair. Begitu Abdullah ibn Zubair mendengar peristiwa yang terjadi terhadap Husain, Abdullah ibn Zubair nggak mau dipanggil. Segera dia siapkan dirinya, keluarganya. Dia lebih dulu hijrah 1 malam daripada Husain.
Jadi Abdullah ibnu Zubair hijrah dan Sayyidina Husain juga hijrah menuju Mekah, saudara. Nah, ini menjadi catatan sejarah. Artinya tekanan itu ada, nggak bisa kita tutup-tutupi. Itu makar, mau membunuh Husain, memaksa Husain, saudara. Padahal tidak ada wasiat dari Muawiyah seperti itu kepada Yazid. Ya, Muawiyah suruh minta itu baiatnya. Kalau dia nggak berontak, jangan disentuh. Kalau dia berontak, baru ditindak. Kalau sudah ditindak Husain kalah, maafkan. Khusus untuk Husain. Beda dengan Abdullah ibnu Zubair. Kalau dia melawan, bunuh. Nah, tapi yang terjadi kan di lapangan berbeda, saudara. Jadi jangan kaget, karena Yazid ini jadi khalifah umur baru 29 tahun. Masih sangat muda, saudara. Belum pengalaman, emosional. Jadi jangan kaget kalau cerita-cerita seputar dirinya banyak diselimuti dengan duniawiyah. Nah, ini yang terjadi. Nah, kemudian mari kita lihat Al-Husain dari Mekah menuju Kufah. Jadi begitu Sayyidina Husain lihat tidak bagus, saudara, kondisi di Madinah, Sayyidina Husain hijrah ke Mekah. Nah, dari Mekah Sayyidina Husain menuju Kufah di Irak. Nah, bagaimana ceritanya? Apa alasannya? Mari kita lihat kejadiannya, saudara. Jadi Sayyidina Husain mendapat nasihat dari para sahabat. Ya Husain, kau jangan berangkat ke Kufah. Dulu yang khianati ayahmu orang sana. Dulu yang mengkhianati saudaramu Hasan orang sana juga. Kau jangan berangkat. Banyak sahabat yang kasih nasihat. Sayyidina Husain dengarkan baik-baik nasihat tersebut. Nah, kemudian kenapa Sayyidina Husain termotivasi untuk berangkat, saudara? Nanti akan kita jawab alasannya. Nah, Sayyidina Husain dikasih nasihat oleh banyak sahabat. Nah, kemudian Sayyidina Husain dapat surat dari tokoh-tokoh Kufah, kepala-kepala Qabail yang nanti dalam peristiwa tragedi Karbala mereka ikut gempung Sayyidina Husain. Sayyidina Husain sebutin satu-satu namanya, saudara. Nanti kita lihat nama-nama mereka, saudara. Nah, jadi kemudian apa yang terjadi? Orang-orang ini menyurati Al-Husain. Al-Husain termotivasi untuk berangkat. Tapi nggak langsung berangkat. Karena banyak nasihat dari para sahabat. Hati-hati. Ini ahlul kufah, ahlul ghadar wal khianah. Ini penduduk dia suka banyak khianat. Hati-hati. Akhirnya Sayyidina Husain mengirim saudara sepupunya, yaitu Muslim ibn Aqil ibn Abi Thalib. Saudara, Muslim bin Aqil, kenapa Muslim bin Aqil dipilih? Karena Muslim bin Aqil ini terkenal dengan cerdas, pandai, berani, piawai mengatur strategi, saudara. Berangkat Muslim bin Aqil. Singkat cerita, Muslim bin Aqil kasih kabar kepada Sayyidina Husain. Dia katakan, ya Husain, ternyata benar isi surat-surat itu. Di sini sudah ada 40.000 orang yang siap untuk memberikan baiat kepadamu, yang siap berjuang bersamamu. Ini yang ngampein utusan beliau, saudara. Makanya Sayyidina Husain di situ ada pilihan. Ini Yazid ini jadi khalifah kemunkaran, wajib dirubah. Kalau mau dirubah harus ada kekuatan. Kekuatan itu adanya di Kufah. Tapi sahabat ngingetin, hati-hati, orang Kufah itu banyak khianat. Sehingga Sayyidina Husain harus yastakhiru rabbah, saudara. Sayyidina Husain jawab, waktu Abdullah ibn Abbas memberi nasihat, beliau bilang, sa'astakhiru rabbi. Aku akan istikharah, minta petunjuk Allah.